Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Ishak Sinaga. Kali ini akan saya bahas tentang eksponen dan bentuk akar. Ini adalah salah satu materi matematika peminatan di kelas 10 dan ini adalah materi syarat untuk pembahasan fungsi eksponen, ya. Nah, jadi di dalam video ini akan saya sampaikan yang pertama adalah definisi dari eksponen, kemudian sifat-sifat eksponen, dan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan eksponen. Nah, jadi kita mulai dulu dari yang pertama ya. Nah, dari definisi eksponen yang ada di tampilan slide-nya ini, kita bisa lihat bahwa eksponen itu bisa diartikan sebagai perkalian atau pembagian. Nah, ini ya kata kuncinya. Nah, jadi perkalian atau pembagian dari suatu bilangan dengan besaran yang diulang-ulang. Nah, jadi dia sifatnya harus diulang-ulang. Ya. Nah, jadi berdasarkan definisi ini, maka kita bisa nyatakan eksponen itu mengandung bentuk perpangkatan ataupun akar, dan akar ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat contoh penulisannya, nah kalau misalnya yang model seperti ini dibaca A pangkat N, ya. Ini A pangkat N. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan ini kita baca ini adalah akar pangkat, ya, akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, itu kalau misalnya dinyatakan cara bacanya ya. Nah, jika kita berbicara bentuk pangkat, maka nanti kita bisa lihat bahwa A pangkat N itu artinya adalah nilai si A dikalikan dengan A sebanyak N kali. Nah, jadi bentuk umumnya adalah A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya, sampai nanti suku terakhir juga dikali A. Ya, itu untuk bentuk umumnya. Nah, saya kasih contoh misalnya yang sederhana ya, yang sederhananya seperti ini. Kalau misalnya saya bilang 5 pangkat 4, berarti ini sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 ya. Nah, ini kalau misalnya dijabarkan, artinya 5-nya itu dikalikan sebanyak 4 kali, nah berdasarkan pangkat. Nah, kalau misalnya saya buat minus 2 pangkat 6, berarti ini sama artinya penjabarannya adalah minus 2 kali minus 2 kali minus 2 lagi, terus dikali minus 2, lalu kali minus 2, lalu kali minus 2. Nah, jadi kalau kita hitung minus 2-nya ini dikalikan sebanyak 6 kali. Nah, jadi itu kalau misalnya membuat bentuk pangkat itu apabila dijabarkan. Nah, jadi berdasarkan definisi yang sudah kita dapat ini, maka kita bisa lihat bahwa ada sifat-sifat bilangan berpangkat yang harus kita ketahui. Nah, apa aja sifatnya? Ada 10 ya, ada 10 sifat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Nah, jadi kita anggap seperti ini aja. Misalkan ada bilangan A, B, P, M, dan N, ini adalah bilangan-bilangan real, maka eksponen dalam bentuk perpangkatan itu mempunyai sifat-sifatnya sebagai berikut. Nah, jadi sebelum saya menjabarkan sifatnya, kita harus tahu dulu, ya. Biasanya kalau misalnya dinyatakan seperti ini tadi bentuk umumnya, ya, A pangkat N, ya. Ini nanti bisa kita jabarkan si A ini, ya. Ini kita sebut dengan bilangan pokok.
ya, bilangan pokok. Sedangkan si n ini itu adalah pangkatnya, ya. Nah, jadi apabila sudah kita pahami konsep ini, ya, yang mana bilangan pokok, yang mana pangkat, maka bisa kita lihat sifat-sifatnya. Nah, sifat pertama adalah apabila A pangkat 0, hasilnya pasti sama dengan 1. Ya. Nah, jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Artinya adalah berapapun bilangan pokoknya, apabila dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan selalu 1. Contoh, misalnya saya bikin aja contohnya 12 pangkat 0. Oh, ini hasilnya tetap 1. Atau saya kasih lagi misalnya 123 tapi pangkat 0. Oh, ini juga hasilnya tetap 1. Ya. Pembuktiannya ada ya, tapi nggak akan saya bahas di sini karena akan makan waktu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah A pangkat 1 hasilnya adalah A. Artinya setiap bilangan pokok jika berpangkat 1 maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Nah, saya kasih contoh misalnya 7 pangkat 1 berarti hasilnya sama dengan 7. Nah, kemudian berapa lagi? Misalnya 15 lah ya, 15 pangkat 1 berarti hasilnya sama dengan 15. Nah, itu untuk yang kedua. Nah, untuk yang ketiga dan yang keempat, nah ini harus kita perhatikan. Ini yang ketiga adalah bentuk perkalian ya, dua buah bilangan berpangkat tapi bilangan pokoknya sama. Ya. Jadi kalau misalnya ada dua bilangan berpangkat ataupun dua bentuk eksponen tapi dia mempunyai bilangan pokok yang sama, maka nanti hasilnya bisa saja langsung kita sederhanakan menjadi A pangkat M tambah N. Jadi kalau saya katakan A pangkat M kali A pangkat N berarti sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi cukup kita jumlahkan pangkatnya. Nah, itu dengan syarat apa? Ini bilangan pokoknya harus sama ya. Jadi kalau untuk yang ini itu bilangan pokoknya harus sama ya, bilangan pokok harus sama. Nah, demikian juga untuk yang nomor 4 ya, A pangkat M per A pangkat N ini sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi kalau misalnya dia bentuk pecahan ataupun bentuk pembagian, jadi bentuk pecahan ini bisa juga dituliskan misalnya modelnya seperti ini ya. Bisa dituliskan dia modelnya jadinya A pangkat M bagi A pangkat N. Nah, itu ya kalau misalnya mau dibuat dalam bentuk tanda bagi seperti ini. Ya hasilnya tetap sama, tinggal kita buat A pangkat M kurang N. Nah, ini juga sama. Catatannya harus dia bilangan pokoknya sama ya. Yang kelima, A pangkat M berpangkat N. Nah, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Nah, berarti nanti hasilnya adalah A pangkat M kali N. Jadi di sini nanti pangkatnya kita kalikan. Nah, untuk yang nomor 6, kita perhatikan di sini A pangkat minus N, kita katakan ini bentuk pangkat negatif. Ya, ini bentuk pangkat negatif. Ya, negatif. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menyatakan bentuk pangkat negatif, maka nanti di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah 1 per A pangkat N. Dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi kalau nanti ini bentuknya 1 per 0 bagaimana? Nah, kalau misalnya nanti ini jadinya A-nya tetap 0, berarti 1 per 0 yang kita dapat. Hasilnya tak terdefinisi. Ya. Nah, sedangkan kalau di nomor 4 tadi, ya, dia juga harus ada syarat ya. Di nomor 4 juga harus ada syarat, A-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau misalnya yang nomor 4 ini kita tetap bersikukuh pada nilai A sama dengan 0, berarti ini dapat nanti hasilnya 0 per 0. Nah, kalau dia 0 per 0 ini artinya adalah bentuk tak tentu. Nah, ini adalah salah satu bentuk tak tentu.
Nah, itu sifat yang nomor 1 sampai nomor 6. Nah, yang berikutnya di sifat nomor 7 sampai ke 10. Nah, ini adalah bentuk perpangkatan dengan dua bilangan pokok yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, A dan B itu adalah bilangan pokok yang berbeda. Nah, jadi kalau untuk nomor 7 ini A kali B tapi berpangkat N, berarti tinggal kita pangkatkan setiap bilangan pokoknya. Berarti A pangkat N kali B pangkat N. Ya. Nah, kalau misalnya saya katakan seperti ini, contoh ya. Misalnya kalau misalnya dibuat dalam bentuk contoh, ini contohnya saya ambil 3 kali 4 pangkat 2. Nah, ini artinya adalah 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Nah, kalau ini langsung kita kalikan berarti 12 pangkat 2. Nah, kalau ini kita kalikan berarti 9 kali 16. Maka nanti hasilnya ruas kiri dan ruas kanan pasti sama. Ya. Nah, untuk yang nomor 8, nah antara A dan B-nya sama-sama kita tambahkan unsur pangkatnya ya. Jadi nanti kalau misalnya kita perhatikan di sini, A pangkat M kali B pangkat N berpangkat P, berarti hasilnya sama dengan A pangkat MP kali B pangkat NP. Jadi kalau misalnya saya nyatakan contohnya misalnya seperti ini. Di sini saya buat aja misalnya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Kemudian pangkat 2 lagi di luar. Nah, berarti hasilnya ini sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 dikali dengan 3 pangkat 3 kali 2. Nah, ya. Jadi itu kalau misalnya untuk mengembangkan yang nomor 8. Nah, untuk nomor 9, di sini ada bentuk pecahan A per B. Jika dipangkatkan dengan N, maka nanti kita akan pangkatkan satu-satu, yaitu A pangkat N per B pangkat N. Tapi dengan catatan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini hampir serupa. Kalau misalnya B-nya dipertahankan nilainya 0, berarti nanti hasilnya yang diperoleh tidak terdefinisi. Ya. Demikian juga di nomor 10, kalau misalnya nanti A pangkat M per B pangkat N dipangkatkan dengan P, maka nanti kita pangkatkan satu-satu pembilang dan penyebutnya, jadinya hasilnya sama dengan A pangkat MP per B pangkat NP. Nah, ini juga syaratnya penyebutnya si B tidak boleh bernilai 0 ya. Nah, jadi ini penjelasan saya yang di awal mengenai definisi eksponen, kemudian bentuk umumnya bagaimana, kemudian juga nanti dan kemudian juga yang saya jelaskan ini adalah tentang sifat-sifatnya dari yang nomor 1 sampai 10. Nah, selanjutnya adalah nanti yang akan saya bahas adalah soal-soal yang berkaitan dengan eksponen, khususnya perpangkatan ya. Nah, jadi untuk selanjutnya akan saya bahas itu, maka jangan kemana-mana, tetap tonton video ini dan akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman.